Oke guys, sejelasan hari ini kita akan bercerita bagaimana caranya menjadi seorang surveyor. Di video kali ini mungkin akan lebih kepada saya sharing dari awal saya bekerja, kemudian bagaimana caranya saya menjadi seorang surveyor, bukan video tutorial. Nah, awalnya saya itu bekerja di kantor pertanahan yang sebelumnya sebenarnya salah sih. Awalnya saya bekerja di kantor pertanahan sebagai seorang konsultan pemetaan. Pada saat itu saya resign dari tempat kerja yang lama dan tahun 2019 tepatnya saya bekerja di kantor pertanahan. Di situ saya fokus kepada analisis data spasial, terkhusus pada lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada saat itu ada proyek dari pemerintah untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan itu yang kami kerja di kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Badan Pertanahan Nasional. Nah, jadi kalau untuk pengalaman sebagai seorang surveyor, saya sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali kalau untuk surveyor pertambangan. Makanya saya akan coba sharing kiat-kiat apa saja untuk bisa menjadi seorang surveyor pertambangan bagi teman-teman yang memang pengen bekerja di pertambangan. Yang pada saat itu tahun 2020, kurang lebih sekitar Oktober, itu kontrak saya di pertanahan akan habis, dan pada saat itu saya mengkontak teman saya bahwa bro, adakah lowongan di tempat kerjamu pada saat itu? Nah, dia bilang ini teman saya si Azhar. Jadi Azhar ini adalah teman saya di bangku kuliah yang lalu, letting juga satu kampung. Saya bertanya kepada dia lowongan pekerjaan untuk seorang surveyor, karena yang lalu memang sih sebelum di pertanahan itu ditawari untuk kerja di situ, tapi karena saya masih ada kontrak, makanya saya belum ambil. Nah, pada saat itu dia bilang, oh iya ada, coba saya komunikasikan dulu ke HO. Nah, pada saat sudah fix, tiba-tiba ini HRD itu menghubungi saya, dan pada saat itu saya konfirmasi bahwa saya ingin melamar sebagai seorang surveyor di tempat itu perusahaan yang sekarang saya kerja. Nah, di situ saya belum memiliki skill di bidang pengukuran, jadi tidak ada sama sekali skill saya di bidang pengukuran. Adapun kalau waktu mengukur di perkuliahan itu pada saat semester 3, dan saya sudah lupa dan bahkan tidak ada ingatan lagi tentang itu. Seingat saya pada saat itu kita mengukur menggunakan teodolit. Nah, sedangkan di pekerjaan saat ini itu mengukurnya menggunakan total station. Jadi ada kebingungan bahwa apakah saya bisa untuk mengambil pekerjaannya atau tidak. Tapi pada intinya, ketika kita menerima tawaran pekerjaan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya. Walaupun pekerjaan itu kalian tidak belum kuasai, pokoknya yang pertama harus reaksi kita untuk pekerjaan tersebut adalah ya. Dan kalau misalnya hitungan untuk hitungan dari pekerjaan itu masuk dalam hitungan kalian, dalam hal ini adalah pendapatan, maka itu patut dicoba. Karena kita berpikir bahwa kemungkinan kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Makanya saya pada saat itu bisa mengukur, maksudnya bisa menggunakan alat ukur. Saya bilang iya pak, saya bisa. Walaupun pada saat itu memang saya belum pernah menggunakan alat ukur. Terakhir kali saya menggunakan alat ukur adalah semester 3. Saya bilangnya bahwa kuliah yang lalu pernah saya menggunakan alat ukur. Hanya untuk saat ini kalau misalnya saya kembali dipertemukan sama alat ukur itu, insya Allah saya akan coba belajar kembali, dan saya yakin bisa karena yang lalu saya pernah melakukannya dan itu bisa. Untuk saat ini spesifikasi saya katakan pada pihak HRD pada waktu itu, saya bilang bahwa untuk spesifikasi saya pada saat ini mengolah data spasial yang berhubungan dengan pemetaan itu saya bisa. Saya menggunakan aplikasi pemetaan itu saya bisa. Hanya kalau untuk alat ukur saya belum
terlalu ahli di bidang itu. Karena memang jurusan saya adalah bukan jurusan pengukuran. Jurusan saya adalah jurusan geografi yang dimana di dalamnya adalah lebih banyak untuk mengolah data. Adapun kalau misalnya kita survei lapangan, itu tidak berhubungan dengan pengukuran itu. Dan kalau misalnya kita mau belajar seputar pengukuran, itu kita harus belajar sendiri. Nah, di sini yang paling intinya adalah ketika saya sudah masuk di sini, saya tidak langsung bisa menggunakan alat ukur. Dan bahkan saya belajar dari teman-teman yang sudah terbiasa dengan alat ukur. Saya coba fokus karena memang dasarnya kita bisa pemetaan. Insya Allah pada saat menggunakan alat ukur pasti bisa. Yang penting diajar dan yang penting kita tekun, kita ulangi tiap hari. Karena yang paling inti di alat ukur itu adalah awalnya proses centering alat. Itu yang paling sulit. Karena kalau pada saat memasukkan koordinat itu sudah berbicara masalah teorinya. Karena kita sudah paham kita harus meletakkan koordinatnya di mana dan harus mengisi koordinatnya di mana. Saya rasa itu akan sangat mudah. Jadi saya pikir kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang surveyor tambang, kalian belajar terlebih dahulu menggunakan alat ukur. Karena saya tidak bisa pastikan perusahaan bisa menerima kalian dengan kondisi kalian tidak bisa menggunakan alat ukur. Mungkin ada pengecualian bagi saya karena juga ditawarkan sama teman, dan ini adalah salah satu pentingnya dari membangun relasi. Membangun relasi adalah sebagian kiat-kiat untuk bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, ataupun kalau kita memang tidak bekerja pada saat itu, relasi ini akan sangat membantu untuk memberikan informasi seputar pekerjaan. Di lain sisi kita ahli di bidang tertentu, tapi kalau kita misalnya tidak memiliki relasi, itu akan sangat sulit bagi kita menemukan sebuah pekerjaan, dan itu yang sangat penting. Jadi biar video ini tidak terlalu panjang lebar, saya akan fokus di bagian apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang surveyor tambang. Nah, yang pertama kalian harus menguasai alat ukur. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalian harus mahir menggunakan alat ukur. Jadi sebelum kalian masuk itu kalian belajar, maupun kalian belajar melalui teman, ataupun siapapun itu, ataupun misalnya kalian kursus berbayar, lakukan sebisa mungkin kalian sebelum kalian masuk di pertambangan. Kalian harus bisa semaksimal mungkin untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang relevan dengan pekerjaan kalian, dan juga alat ukur itu yang paling penting. Minimal kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan total station. Karena dengan kalian bisa menggunakan alat ukur itu akan mempermudah kalian, mempermulus jalan kalian masuk di perusahaan yang kalian lamar. Dan saya tekankan kalian belajar centering alat, karena itu yang paling lama. Dan saya rasakan sendiri kurang lebih dalam waktu 2 minggu baru saya agak sedikit lancar untuk centering alat. Dan selanjutnya 1 bulan berikutnya itu akan lebih mudah karena kalian sudah mengulang-ulang latihan tersebut. Kalian sudah mengulang-ulang kegiatan tersebut. Yang kedua adalah kalian harus bisa kemudian kalian harus bisa software-software pemetaan, misalnya AutoCAD, atau kalian bisa menggunakan ArcGIS. ArcGIS sebenarnya lebih kepada layouting untuk memperindah peta yang kita buat. Kalau misalnya di AutoCAD, sebenarnya kalau untuk masalah layout kita bisa menggunakan AutoCAD. Hanya saya lebih sering untuk layouting di ArcGIS. Kecuali untuk kegiatan lapangan, saya palingnya layouting cukup di AutoCAD saja. Karena saya rasa kalau di AutoCAD itu lebih untuk layoutingnya dia lebih datar. Tetapi kalau misalnya di lapangan kan tidak terlalu mementingkan untuk masalah keindahan dari peta itu kan. Dan yang paling penting adalah di AutoCAD itu kalian bisa menghitung volume galian timbunan, kalian bisa membuat cross section, kalian bisa membuat rencana jalan, kalian bisa membuat kontur, kalian bisa kalian bisa mengekstrak kontur dari pengukuran lapangan. Terus kalian bisa update topografi lapangan, dan itu adalah hal yang paling penting yang perlu kalian tahu untuk menjadi seorang surveyor. Jadi saya ulangi bahwa job desk seorang surveyor itu secara umum adalah bisa menggunakan alat ukur, kemudian memanajemen untuk kemajuan tambang,
menggunakan AutoCAD untuk perhitungan volume galian dan timbunan sebenarnya bukan AutoCAD saja sih. Kalau misalnya kalian lebih mahir di Surpak, silakan kalian gunakan Surpak. Yang intinya adalah kalian gunakan aplikasi yang kalian mahir, karena itulah yang terpenting. Dan yang paling penting lagi adalah kalian bisa menggunakan berbagai aplikasi sebisa kalian. Saya sarankan kalian bisa menggunakan Surpak, kalian bisa menggunakan AutoCAD, kalian bisa menggunakan ArcGIS, kalian bisa menggunakan GPS. Walaupun sebenarnya kalau GPS itu kita lebih banyak menggunakan HP. Hanya untuk secara formalitas kan kita harus menggunakan GPS. Jadi itu adalah beberapa tips-tips bagaimana caranya menjadi seorang surveyor. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian dan jadi bahan pertimbangan kalian sebelum kalian melamar di pertambangan. Bagi teman-teman yang baru meniti karir di dunia pertambangan, semoga kalian lulus di tes pelamaran kerja nanti. Dan yang paling intinya adalah semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar pemetaan ataupun survei pertambangan, silakan tanyakan di kolom deskripsi. Semoga saya bisa menjawabnya. Dan saya Julhasan, sampai jumpa di video berikutnya.